Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita masih belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam paragraf. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gagasan pokok, gagasan penjelas ya. Semoga kalian dapat paham mengenai materi tersebut, karena materi tersebut masih berkaitan dengan materi kali ini akan Ibu jelaskan mengenai macam-macam paragraf ya. Oke. Selanjutnya 3 jenis paragraf. Jadi paragraf itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Yang kedua yaitu paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Apa sih paragraf deduktif itu? Yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia diantaranya suku Minang, Sunda, Dayak, Toraja, dan Asmat. Suku Minang berada di Pulau Sumatera. Suku Sunda berada di Pulau Jawa. Suku Dayak berada di Pulau Kalimantan. Suku Toraja berada di Pulau Sulawesi. Dan suku Asmat berada di Papua. Nah, dari paragraf ini dapat kita temukan kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama ya. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Nah, maka dari itu, paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya di awal paragraf. Oke, selanjutnya. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya, Pantai Kuta memiliki pasir yang berwarna putih. Pemandangan laut yang berwarna biru dapat kita lihat saat kita berkunjung ke sana. Indahnya pemandangan saat matahari tenggelam pun dapat kita nikmati. Selain memiliki pemandangan yang sangat indah, Pantai Kuta juga memiliki lokasi yang sangat strategis karena letak Pantai Kuta sangat dekat dengan bandar udara. Selain itu, akses untuk menuju Pantai Kuta sangat mendukung. Itulah sebabnya Pantai Kuta menjadi primadona tempat wisata di Indonesia. Nah, dari paragraf yang tadi telah Ibu bacakan, dapat kita ambil kalimat utamanya, yaitu terdapat di akhir paragraf. Yaitu itulah sebabnya Pantai Kuta menjadi primadona tempat wisata di Indonesia. Oleh sebab itu, maka paragraf ini disebut sebagai paragraf induktif. Karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, Indonesia memiliki beragam budaya. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya keberagaman rumah adat, pakaian adat, lagu tradisional, tarian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional.
Keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, keberagaman budaya yang ada di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Nah, dari paragraf yang telah Ibu bacakan ini, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Maka itu disebutlah dengan paragraf campuran. Selanjutnya, di sini Ibu ada contoh satu paragraf. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari paragraf ini, coba kita cari mana ya kalimat utamanya. Apakah ada di awal? Apakah ada di akhir? Ataukah ada di awal dan di akhir paragraf? Ya, betul. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nah, kemudian selain itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Dari kalimat utama itu dapat kita ambil gagasan pokoknya, bahwa Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Dengan kalimat utama, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nah, karena tadi kalimat utamanya ada di awal paragraf, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Ya, jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Oke, sampai sini jelas ya. Semoga kalian dapat memahami jenis-jenis paragraf dan bagaimana tadi menentukan jenis paragraf apa ya. Apakah deduktif, apakah induktif, apakah campuran. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai macam-macam paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.